Sehari berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News malam ini. Serangan Israel di perbatasan Rafah tewaskan 27 orang, termasuk 6 wanita dan 9 anak-anak. Polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus penggerudukan ibadah doa Rosario. Vladimir Putin dilantik sebagai Presiden Rusia untuk jabatan yang kelima kalinya. Dari ajang NBA, Boston Celtics hempaskan Cleveland Cavaliers dalam babak semifinal wilayah timur. Selamat malam para pendengar, apa kabar Anda hari ini? DNP Evening News kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi Rabu 8 Mei 2024 dengan serangkaian berita faktual dan terkini untuk menemani istirahat Anda. Bersama saya Jordan Guzali dan rekan saya. Dan saya Kevin Manoy. Langsung saja kita mulai DNP Evening News sekarang. Serangan Israel di perbatasan Rafah sejak Senin malam menyebabkan 27 orang tewas, termasuk 6 wanita dan 9 anak-anak. 5 anggota satu keluarga tewas ketika sebuah rumah di Tel Al Sultan terkena serangan. Di area yang sama, 10 orang tewas dalam serangan udara di rumah lain, termasuk 8 anggota satu keluarga. Israel mulai melancarkan serangan udara secara masif di Rafah mulai Senin malam. Sebelumnya Israel telah memberikan peringatan agar warga Palestina segera meninggalkan Rafah jelang invasi ke kota tersebut. Serangan tersebut diluncurkan Israel di tengah kelompok militan Palestina Hamas menyetujui proposal gencatan senjata di jalur Gaza. Polisi mengungkap peran 4 tersangka dalam penggerudukan terhadap mahasiswa yang sedang beribadah doa Rosario di Tangerang Selatan. Tersangka D meneriaki korban dengan nada umpatan dan intimidasi untuk mengajak orang lain menyerang korban. Tersangka I juga ikut meneriaki dan bahkan mendorong korban. Tersangka S membawa pisau dan mengancam dan menakut-nakuti korban. Sedangkan tersangka A melakukan hal yang serupa dengan membawa senjata tajam. Keempat tersangka dijerat dengan beberapa pasal, termasuk pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991 dan pasal 170 KUHP. Sebelumnya di media sosial beredar video penggerudukan tersebut, tetapi polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut. Teguh Fadilah melaporkan. Ribuan mahasiswa dan sivitas akademik dari Universitas Aisyah atau Unisa Bandung dan Universitas Muhammadiyah Bandung atau UMB mengadakan aksi damai di Jalan Diponegoro depan kantor Gubernur Jawa Barat, yaitu Gedung Sate Kota Bandung pada Selasa 7 Mei 2024. Mereka mengecam keras agresi Israel terhadap Palestina yang telah menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Menurut PLH Rektor Unisa Bandung, Siti Sabaria menyatakan bahwa seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah turut serta dalam aksi damai tersebut sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina, termasuk di kota Bandung. Aksi tersebut juga diikuti oleh masa aksi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung atau UMB. Teguh Fadilah melaporkan. Kabar duka kembali datang dari dunia seni peran tanah air. Aktor senior tanah air Kardiman Dorman Borisman meninggal dunia pada Selasa 7 Mei di Rumah Sakit Muhammad Ridwan Meuraksa, Jakarta Timur dalam usia 73 tahun. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Humas Parvi Efrijo dalam pesan singkatnya. Ia menyebutkan bahwa Kardiman Dorman Borisman merupakan aktor besar karena banyak karya yang sudah ia lahirkan. Menurut Efrijo, almarhum hingga akhir hayatnya masih aktif dalam dunia perfilman tanah air dan juga beliau dikenal sangat cinta dengan dunia industri film tanah air. Kardiman Dorman Borisman dikenal berperan dalam film Manusia 6 Juta Dolar bersama grup Warkop DKI. Hampir di setiap filmnya, ia selalu berperan sebagai pemeran pembantu dalam film genre komedi maupun drama. Kardiman Dorman Borisman juga tampil dalam sinetron yang menjadi hits pada saat itu, yaitu Saras 008. Ia berperan sebagai Mas Yudis, teman dekat dari Saras 008, yang tayang 98 hingga 2004 di salah satu televisi swasta nasional. Terima kasih Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Sebuah mobil mewah berjenis Porsche diduga hilang kendali dan menabrak tembok pagar kantor Polrestabes Medan, Sumatera Utara.
Sebelum tersangkut di tembok, mobil yang dikendarai oleh seorang perempuan ini melaju kencang dari arah simpang TVRI dan hilang kendali. Kemudian mobil ini menabrak minibus jenis SUV yang terparkir di bahu jalan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Supir dan satu penumpang mobil selamat. Usai kecelakaan, mobil Porsche ini langsung diamankan menggunakan mobil derek. Satlantas Polrestabes Medan masih mencari penyebab kecelakaan. Dari pendalaman sementara, tidak ada jejak rem di sekitar lokasi kecelakaan. Pengemudi mobil dan penumpangnya dibawa ke RS Bayangkara untuk menjalani tes urin. Akibat kecelakaan, kantor Mako Satuan Sabhara Polrestabes Medan, sebuah mobil Porsche dan sebuah minibus jenis SUV mengalami rusak parah. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke PDIP Sumatera Utara. Edi mengembalikan formulir pendaftaran pada Senin 6 Mei 2024 ke kantor PDIP Sumut. Edi diketahui beserta timnya tiba di kantor PDIP Sumut sekitar pukul 10.56 dan disambut oleh Ketua PDIP Sumut Rafidin Simbolon. Berkas pendaftaran Edi terlihat diterima langsung oleh Rafidin Simbolon. Rafidi menyambut baik langkah Edi mendaftar ke PDIP untuk diusung sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Selain PDIP, sebelumnya tim Edi mengambil formulir pendaftaran ke PKS, PKB, Nasdem, Partai Demokrat, dan Perindo. Di sela acara penyerahan berkas oleh Edi beserta timnya, foto Presiden Joko Widodo menghilang pada dinding bagian depan di ruangan rapat koordinasi di lantai 3. Rafidin Simbolon mengatakan Edi seharusnya diterima di ruangan lantai 2. Namun karena banyaknya wartawan yang datang, lokasi kemudian dipindahkan ke lantai 3 yang merupakan ruangan rakor yang belum rampung. Rafidi menyebutkan pada saat itu foto Jokowi terjatuh saat memasang backdrop rakor Pilkada PDIP Sumut sebelum Edi tiba pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Rafidi mengungkapkan foto Jokowi akhirnya terpasang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat sesudah Edi mendaftar dan sebelum acara rakor. Atas kejadian tersebut, Rafidi Simbolon mewakili PDIP Sumut meminta maaf kepada masyarakat. Ia menuturkan tidak ada unsur kesengajaan dalam hal itu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengumumkan kenaikan status Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara dari sebelumnya waspada level 2 menjadi siaga level 3. Kepala Badan Geologi MOFID dalam keterangan tertulisnya mengatakan kenaikan status ini terhitung pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kenaikan status ini berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental yang memperlihatkan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Ibu. PBMG merekomendasikan penduduk di sekitar Gunung Ibu agar tidak beraktivitas mendaki dalam radius 4 km dari bukaan kawah bagian utara dan harus meningkatkan kewaspadaan dengan tetap mematuhi arahan dari pemerintah daerah. Hendra menyampaikan tingkat aktivitas Gunung Ibu akan dievaluasi kembali secara berkala maupun jika terjadi perubahan yang signifikan. Vladimir Putin akan dilantik sebagai Presiden Rusia untuk periode kelimanya. Pelantikan akan dilakukan dengan mewah di Istana Kepresidenan Kremlin dan disiarkan langsung di seluruh stasiun televisi Rusia. Acara tersebut akan dihadiri oleh pejabat pemerintah dan diplomat asing, termasuk perwakilan dari negara-negara Eropa seperti Prancis yang akan diwakilkan oleh duta besarnya di Moskow, Pierre Levy. Perlu diketahui, kemenangan Putin dalam pemilu membuatnya menjadi pemimpin Rusia yang paling lama menjabat dalam satu abad terakhir, mengalahkan diktator Uni Soviet Joseph Stalin. Teguh Fadilah melaporkan. Anime Festival Asia atau AFA kembali digelar di Indonesia setelah absen lebih dari 5 tahun. Event ini menampilkan lebih dari 250 kreator lokal dan internasional, termasuk komikus, penggemar game, anime, serta idol-idol dari Jepang. Terdapat 22 eksibitor dan 103 Creators Hub yang dapat dikunjungi oleh pengunjung. Antusiasme yang tinggi terlihat dari antrian panjang untuk masuk ke event ini, tetapi hal ini tidak mengurangi semangat pengunjung untuk masuk ke dalam event tersebut. Pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan menarik dari beberapa performer di Akiba Stage dan Day Stage, serta bertemu dengan cosplayer-cosplayer terkenal seperti Thames Melrose dari Thailand, Yoru dari Vietnam, maupun Clarissa Punipun dari Indonesia yang siap menyambut penggemar mereka di event ini. Highlight dari acara ini adalah konser I Love Any Song yang menampilkan musisi-musisi Jepang ternama seperti Ayaka Ohashi, Nano, dan Sayuri, serta yang lainnya. Dan juga dilanjutkan Sakura Music Fest yang dilaksanakan pada hari Minggunya dengan penampilan Clarice, Asuka, dan yang lainnya. Dengan banyaknya feedback positif, AFA dipastikan akan diselenggarakan kembali di tahun depan. Teguh Fadilah melaporkan.
Boston Celtics meraih kemenangan atas Cleveland Cavaliers dengan mudah pada laga yang berakhir 120-95 di TD Garden, Boston, Massachusetts pada Rabu waktu Indonesia Barat. Jika biasanya kemenangan Celtics didorong oleh Jason Tatum atau Jaylen Brown, kali ini Derrick White tampil sangat memukau dengan 7 lemparan 3 angka yang membuatnya mencetak 25 poin. Brown mencetak 32 poin dan Tatum menyelesaikan dengan 18 poin dan 11 rebound untuk membantu Celtics unggul di babak kedua. Cavaliers memasukkan 11 dari 42 lemparan 3 angka dan menjaga laju permainan sejak awal. Namun Celtics bahkan lebih efisien dari luar pertahanan Cavaliers. Mereka memasukkan 18 dari 46 tembakan 3 point untuk pertandingan tersebut. Cavaliers hanya bisa unggul 2 poin di kuarter pertama. Setelah itu Celtics tak dapat dikejar hingga unggul 26 poin. Donovan Mitchell menyumbang 33 poin dan 6 assist untuk Cavaliers. Dia adalah pemain keempat dalam sejarah liga yang mencetak 30 poin atau lebih dalam 6 seri pembuka playoff berturut-turut. Bergabung dengan Michael Jordan 3 kali, Kobe Bryant dan Wilt Chamberlain. Darius Garland menambahkan 14 poin. Kedua tim akan bertanding kembali pada laga kedua yang masih berlangsung di Boston pada Jumat 10 Mei mendatang. Berita NBA tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam DP Evening News edisi Rabu 8 Mei 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui serial kami di redaksi@dmpmedia.my.id. Dengarkan DNP Evening News dimanapun Anda mendengarkan podcast ini dan juga di YouTube channel kami DNP Media Network. Saya Jordan Ghazali dan rekan saya Kevin Manoy. Kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa di edisi berikutnya.